Halo semuanya, balik lagi di podcast Mas Mon. Oke, di sebelah aku udah ada Maxilian Delika. Betul. Benar. Nah, Max ini temanku dulu ya di SMA. Temanku Sama semua yang ada di kuliah. podcast ini. Kuliah enggak ya? Kuliah enggak, tapi sama-sama kuliahnya di Jogja. Siap. Max ini jurusan manajemen ya? Benar, manajemen. Angkatan Angkatan 2016. 2016. Oke. Dulu SMA-nya IPS ya? Ya, jurusan SMA sih IPS. IPS. Jadi sama lah. Entah Sama. pas SMA sama kuliah nggak jauh beda lah ya. Ya, enggak jauh beda. Ada kendala nggak sih SMA jurusannya IPS terus kuliah jurusannya manajemen? Enggak terlalu banyak kendala sih, cuman ya apa yang udah dapat di IPS SMA itu kebanyakan keluar juga sih di kuliah. Cuman ya enggak terlalu banyak kendala, cuman kan di SMA itu masih dasar-dasar gitu. Dasar-dasar tapi di dalam kuliah nanti itu dikembangin lagi gitu loh. Lebih Kembang lah, lebih ya. banyak. Jadi nggak terlalu banyak kesulitan sih sebenarnya. Kalau masih awal-awal sih semester 1, semester 2 masih terkontrol lah ya. Kalau udah semester atas mulai ya. Ada itu udah mulai sakit kepala. Emang dari dulu ya punya keinginan masuk jurusan manajemen apa gimana? Dulu sempat mau jadi arsitek, jadi jadi konten kreator gitu kan. Cuman kan ya dulu juga budget juga sih terlalu budget gitu kan, karena butuh alat-alat yang berkualitas gitu, spek tinggi gitu kan. Cuman kan ya nggak mampu gitu lah. Jadi akhirnya pertama sih mau masuk akuntansi gitu kan. Akuntansi. Orang tua juga nyuruh akuntansi, cuman ya pertama dari semester 1 sampai semester 2 akuntansi. Terus sampai semester 3 sampai sekarang itu manajemen, karena udah nggak serak sih. Karena awalnya kan itu permintaan orang tua gitu kan. Permintaan orang tua, tapi ya namanya juga bukan dari passion, bukan dari bukan hobi atau bukan dari hati sendiri, tuh kayak gimana gitu, kayak kurang serak aja gitu ya. Akhirnya pindah ke manajemen. Jadi ini kamu pindah jurusan dulu? Pindah jurusan. Jadi dulunya akuntansi pindah ke manajemen. Untungnya masih sama-sama ekonomi sih. Tapi nggak apa-apa sih, bagus kalau baru nyadar di awal-awal kan ya. Iya, kan karena batasnya semester 2. Kalau jadi semester 1, semester 2 itu masih ada kompensasi untuk pindah jurusan gitu. Oh, bisa. Di kampusmu bisa. Bisa. Wow. Lewat dari semester 2 udah enggak boleh lagi. Wow, keren. Makanya dimanfaatin. Ya. Iya, bagus sih kalau berarti kebijakan dari kampus ya gitu ya. Ya, kebijakan dari kampus. Keren. Terus ini, manajemen tuh apa sih? Manajemen itu mempelajari tentang apa? Yang aku ketahui sih, manajemen itu ilmu mempengaruhi orang gitu. Ilmu mempengaruhi orang. Bukan hipnotis. Bukan hipnotis sih, tapi lebih kepada ngajak orang gitu. Misalkan aku punya tujuan ini, ngajak orang untuk bisa sama ngerjain tujuan itu gitu loh. Jadi kayak ya kalau di perusahaan lebih kepada ke manajerial lah, tingkat-tingkat eksekutif gitu. Nah, jadi kan kalau tingkat eksekutif itu jadi bagaimana cara mereka bisa mempengaruhi karyawan atau anak-anak di bawahnya supaya mengikuti apa yang ditujukan oleh perusahaan gitu loh. Seperti itu. Jadi supaya karyawan-karyawan, anak buah itu ngikutin apa yang kita mau, mereka tahu apa maksud kita gitu ya, kurang lebih. Nah, itu kalau yang di internal sih. Kalau dari eksternal itu kayak mengetahui perilaku konsumen misalkan, perilaku masyarakat. Nah, seperti itu manajemen. Iya. Itu manajemen sumber daya manusia sih kalau jurusan aku gitu. Ada penjurusannya dong pastinya. Penjurusannya ya. Ada berapa penjurusan sih? Kalau di kampus aku ada 4. Ada 4 penjurusan. Ada manajemen sumber daya manusia, itu jurusan aku. Yang kedua manajemen keuangan. Kemudian ada manajemen pemasaran atau marketing. Terus ada manajemen operasional gitu. Bisa jelasin nggak singkat aja deh per jurusan itu 4-nya? Kalau keuangan itu lebih kepada bagian akunting gitu. Tapi bukan akunting juga. Akunting itu ada bagiannya sendiri, itu kan di jurusan akunting itu. Cuman di manajemen keuangan itu lebih kepada seorang manajer di bagian keuangan gitu loh. Jadi kan kalau akunting itu kayak karyawannya gitu loh. Terus kalau manajemen keuangan itu lebih kepada manajer yang megang bagian keuangannya gitu loh, pemimpinnya. Nah, kalau bagian operasional itu seperti bagian produksi.
manajer bagian produksi, jadi dia yang ngatur bagian-bagian produksi, bagian-bagian apapun yang dikerjakan dalam suatu perusahaan dia yang ngatur. Iya, gitu. Bagian produksi ya. Ya. Kemudian bagian pemasaran atau marketing ya jelas ngurus bagian pemasaran gitu loh. Pemasaran barang atau jasa. Produk ya. Gitu. Terus ya sumber daya manusianya? Kalau sumber daya manusia tadi ya seperti tadi yang aku bilang kan, yang ngelihat karakter dari karyawan, yang ngelihat dari karakter Hmm. konsumen gitu loh. Jadi kan semua itu nanti dipadukan jadi satu gitu. Oh iya, ngerti. Wow, keren juga. Aku kira berarti nggak melulu kita ngitung-ngitung nggak ya? Enggak kan? Enggak mau ngitung-ngitung. Tapi ada ya? Ada tapi jarang ya. Oh, kalau awal-awal sih masih ada kan, awal-awal masih paketan, terus dasar-dasar ekonomi itu masih ada lah. Tapi udah masuk semester 4, 5 dan seterusnya itu udah mulai masuk penjurusan. Nah itu mulai kurang-kurang tuh apanya, nah hitung-hitungnya. Iya, soalnya aku awalnya manajemen nih ya, ngitung-ngitung kayak anak namanya aja ekonomi kan, fakultas ekonomi. Aku mikir hitung-hitung. Nah ternyata nggak gitu ya. Ini lebih ke manusianya. Iya. Memanage bagaimana manusia, manage keuangan. Bisa dibilang kayak gitu ya. Iya. Ini masuk ke inti dari podcast ini ya. Jadi Max, aku bikin podcast ini nih buat ngasih informasi ke teman-teman yang masih bingung mau kuliah di jurusan apa. Jadi harapannya dengan podcast ini bisa bantuin teman-teman yang masih SMA atau yang udah lulus SMA tapi masih bingung masuk jurusan apa. Oh gitu. Bagus. Jadi bisa diceritain nggak apa aja sih suka dukanya kuliah di jurusan manajemen? Sukanya dulu deh. Sukanya. Kalau sukanya sih karena dari dulu juga memang dari IPS SMA udah emang suka bagian manajemen, manajerial gitu, suka ngatur-ngatur orang gitu kan. Oke. Akhirnya masuk kuliah, aku ikut organisasi. Akhirnya di organisasi itu banyak temen, terus banyak pengalaman juga gitu kan. Kan di organisasi itu ya banyak event, banyak program, jadi kita yang ngatur, kita belajar gitu kan. Akhirnya kita mengetahui kemampuan kita tuh sampai mana. Akhirnya di organisasi itu juga aku belajar gitu loh. Kemudian senangnya adalah ketika dapat nilai juga sih, nilai bagus gitu kan, nilai bagus, terus ya bisa ngatur waktu itu udah sesuatu yang paling bagus sih gitu kan. Cuman kan masuk kendalanya adalah yang itu tadi yang aku bilang, susah ngatur waktu gitu loh. Akhirnya kebanyakan kegiatan, kebanyakan organisasi, akhirnya susah ngatur waktu untuk kuliah dan organisasi. Cuman kan bagusnya manajemen sumber daya manusia ini dia tidak muluk-muluk tentang akademik gitu loh, tentang mata kuliah atau enggak. Karena organisasi itu yang terpenting gitu loh. Bukan bilang terpenting sih, cuman kayak sesuatu hal yang satu hal besar yang diperhatikan gitu loh. Namanya juga manajemen manusia kan. Nah itu dipelajari di dalam organisasi. Jadi organisasi udah kayak kuliah juga sih sebenarnya. Jadi berguna lah ya. Berguna kita banget. Ikut anak manajemen ikut organisasi. Nah, sangat berguna. Sangat bermanfaat. Soalnya berhubungan dengan kuliahnya. Gitu. Pantasin sih, yang aku tahu kamu suka banget ikut organisasi. Ya, organisasi. Di gereja. Ya, itu komunitas sih. Makanya dulu SMA kan pernah calon kan. Cuman nggak masuk. Gak apa-apa. Mungkin mau calon lagi balik ke SMA. Enggak lah. Cukup lah. Udah lelah kepala. Iya. Belajar. Keren sih. Jadi gitu ya, manajemen, manage waktu kita, memanage orang-orang. Benar. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih belum bisa ngatur waktunya, ngatur kehidupannya, bisa lah masuk manajemen ya. Iya. Hitung-hitung belajar juga lah. Hitung-hitung. Belum nikah kan? Terus nih Max, kalau orang ya masuk jurusan manajemen, itu bisa kerja di mana aja sih? Prospek kerjanya di mana aja? Kalau aku sih, yang setahu aku biasanya tuh di bagian-bagian HRD atau Human Resource Development, itu bagian-bagian perekrutan karyawan baru. Karyawan baru tuh biasanya yang paling banyak dipakai itu kalau bagi perusahaan-perusahaan baru. Nah itu banyak HRD dipakai untuk menseleksi karyawan. Nah gitu. Jadi HRD itu sangat-sangat dipakai di situ. Bentar, aku potong ya. Biasanya kan HRD yang aku tahu sih anak psikologi gitu. Tapi kalau manajemen bisa. Ya itu salah satu pesaing dari manajemen ya psikolog itu. Cuman kan psikolog itu setahu aku dia
lebih kepada mempelajari bagian dalam anatomi manusia gitu kan. Apa yang udah dibawa dari lahir itu yang dipelajari kan gitu kan, perilaku gitu kan. Nah, kalau di manajemen itu ya kurang lebih sih, cuman dia nggak sampai spesifik banget gitu loh. Kayak kan kalau kayak psikologi itu dia memperhatikan kayak tingkah laku ini kayak gini, orangnya kayak gini gitu kan. Kalau di manajemen dia lebih kepada relasi, membangun relasi gitu kan. Karena dari manajemen itu sendiri intinya adalah yang membangun relasi. Karena sekalipun orang itu anggapannya dari kecil kayak susah ngomong atau apa, tapi dengan relasi bisa gitu loh. Iya. Kalau psikolog kan dia ada kayak treatment gitu kan. Gitu. Kalau manajemen ya dari relasi gitu loh. Iya, dari relasi bisa mempengaruhi juga orang. Ya itu dia. Soalnya ilmunya itu ya. Nah, ilmunya di situ, terus ya di situlah ilmunya. Karyawan masuk, keterima, ntar kita atur gimana dia mau ngikutin apa maunya perusahaan tersebut. Iya, kalau psikolog kan biasanya ya cuma sebagai apa ya namanya, formalitas di awal ya kan, untuk kasih data kejelasannya orang gila apa enggak gitu kan. Iya. Benar kan? Iya. Cuman sekedar itu doang psikolog. Nah, setelah itu baru tugasnya manajemen manusia, sumber daya manusia. Karena manajemen sumber daya manusia ini yang dari awal sampai akhir gitu loh. Yang menuntun orang awal baru itu sampai akhir, awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi psikologi bagian awal perekrutmennya doang ya. Nah, itu. Tapi kalau masuk ke dalam lagi bisa bagian terus apalagi nih selain HRD yang cocok lah, yang pas banget buat jurusan manajemen. Setahu aku itu doang sih. Soalnya aku pengen masuk gitu kayak gitu. Jadi aku lebih memperdalam itu. Cuman kan yang paling bagus banget bisa jadi menteri gitu loh. Menteri MSDM. Oh iya benar. Pastilah gitu kan. Cuman ya masih banyak lagi sih. Cuman aku lebih perdalam ke situ. Tapi kalau aku dengar dari penjelasanmu ya, ini lumayan luas sih manajemen. Iya kan ya? Iya. Bisa jadi mungkin mandor di perusahaan ya kan? Iya, cuman kan ada, kalau di manajemen ada mandor yang anggapannya disukai sama enggak gitu kan. Iya. Nah, itu salah satu ilmu manajemen adalah menjadi mandor yang disukai juga gitu. Itu gimana caranya itu? Oke, gitu ada ilmunya ya. Ada ilmunya itu. Wow. Jadi nggak sembarangan mandorin orang gitu kan, salah-salah kita jadi bahan omongan orang, bahkan orang nggak suka sama kita. Aku ada kenal dulu orang ya jadi mandor, dia mau dibunuh. Nah itu bahayanya. Itu yang jadi harus masuk manajemen dulu supaya tahu. Iya gitu kan. Kita nyuruh orang ini itu tapi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Ada ilmunya gitu. Ada ilmunya, ada yang harus dipelajari. Keren. Ya aku baru tahu sih manajemen kayak gini. Aku pikir ya sebatas kayak aku jelasin tadi, sebatas ngitung-ngitung. Ternyata lebih ke manusia ya. Iya, lebih kepada manusianya. Mungkin itu perbedaan ekonomi kan ada 3 ya. Iya. Akuntansi, manajemen, sama ekonomi pembangunan. Iya, itu pembangunan. Mungkin kalau akuntansi benar-benar ngitung, pembukuan itu akuntansi. Duduk di meja, laptop, komputer, yang ada sakit pantat. Tiap hari lihat angka doang. Lihat angka, itu pun duit orang. Coba duit kita mah seneng ya. Oke. Terus nih, kamu ada tips nggak buat teman-teman yang mau masuk atau yang baru masuk di jurusan manajemen? Ya, buat saran-saran buat adik-adik ya, buat adik-adik nanti kan masuk kuliah ya mungkin kalau ada organisasi ya boleh lah ikut organisasi. Cuman ikut organisasi yang anggapannya memicu atau mendorong kuliah gitu loh. Jadi bisa kuliah di organisasi, bisa kuliah di dalam mata kuliah gitu. Oke, keren. Jadi jangan ikut organisasi yang anggapannya kayak useless atau nggak ada faedahnya gitu loh. Cuma senang-senang gitu kan. Karena kalian kuliah di sini nggak cuma untuk senang-senang gitu. Kalian tujuan sini ya untuk cari ilmu gitu. Iya. Terus yang paling penting adalah manajemen waktu di sini. Karena sebenarnya manajemen ini nggak sulit-sulit amat sih. Cuman kan aku sendiri karena terlalu terbuai sama kenikmatan Jogja gitu kan. Jadi akhirnya akhirnya terlalu mengentengkan kuliah gitu loh. Padahal sebenarnya manajemen nggak terlalu susah gitu kan. Jadi pintar-pintar manajemen perilaku kita sendiri, manajemen kehendak kita, manajemen waktulah yang penting itu. Iya. Gitu. Terus ya banyak-banyak cari teman lah, jangan introvert gitu. Karena kalau sendirian terus
bakal kalau sampai semester atas bakal susah kayak gitu. Relasi ya kayak relasi, mulai cari relasi gitu kan. Mulai dari semester awal cari relasi. Karena itu sangat membantu. Iya. Oke. Jadi itu ya ikut organisasi penting. Penting juga karena itu satu membangun relasi kita. Kita bisa mengaplikasikan yang apa kita dipelajarin di kuliah di organisasi tersebut. Iya benar. Juga manage lah kita. Kuliahnya aja manajemen. Masa manajemen diri sendiri nggak bisa? Ya, benar. Waktu, mulai dari waktu dulu. Iya benar susah. Itu. Biar waktu. Oke, mungkin segitu aja ya. Max, asik banget sih aku dapat pengetahuan baru lah dari kamu tentang jurusan manajemen. Mungkin teman-teman yang dengar podcast ini juga punya pengetahuan baru, bisa nambah pengetahuan mereka tentang manajemen. Yes. Mungkin teman-teman yang tertarik masuk jurusan manajemen, obrolan kita dari awal sampai sekarang bisa lagi dipertimbangin, dipelajarin, diambil yang baiknya. Benar. Ya, tapi baik semua tadi. Amin. Penjelasan dari Max cukup mantap. Iya. Oke teman-teman, segitu aja ya. Terima kasih yang udah dengerin podcast ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah teman-teman. See you.